Haleluya. Amin, saudara. Engkau harus berdiri di atas segala keadaanmu dengan berikat pinggangkan kebenaran. Haleluya. Gak ada orang di dunia ini yang gak punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi gak semua orang bisa diri tegak di atas masalahnya. Dan kita orang-orang yang dikuatkan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya kasih tema ini sebenarnya agak diganti. Saya kasih tema, kasih judul, jangan tinggalkan tempat kesukaan yang menguatkan. Jangan tinggalkan tempat kesukaan yang menguatkan. Tadi kan dengar lagunya ya, engkaulah penjaga. Saya nambahin ku. Biarin. Tante jangan cuma penjaga tante dong, penjaga kami semua. Jaga diri masing-masing. Engkaulah penjagaku. Aduh, saya ngerasa Tuhan itu pribadi banget. Yang tak pernah terlelap. Semalam ceritanya saya tidur cukup cepat, jam 9, setengah 10 ya. Saya bilang sama suami saya saya mau tidur supaya nanti tengah malam bisa bangun. Ketepak dari suami. Sebenarnya saya bukan orang yang begitu. Saudara, kalau engkau dengar yang baik, harusnya hati nuranimu itu tahu diri. Kakak bahasanya tajam banget sih. Enggak, itu memang saya kasih juga buat saya. Saya ngerasa, kenapa suamiku berdoa terus aku ngerasa aman-aman aja. Kalau ntar dia dipanggil pulang ke rumah bapak di luar, aku gimana dong kalau nggak bangun diri? Emang cukup nangis-nangisin peti? Nggak cukup kan? Betul nggak? Ya, semua kita harus siap. Saya bilang bangunin ya. Ternyata suami saya benar, penjaga. Belum terlelap, bukannya tidak terlelap. Dia bangunin saya lihat jam 12 lewat ya kan. Dia bilang gini, katanya mau doa. Oh iya ya, cukup panggilan itu. Saya bangun, tapi sayangnya saya yang terlelap. Kita nih ngomong apa adanya, nggak selalu kita dibangunin itu bisa langsung tuning kan. Saya nyanyi. Kau Allah yang besar. Saya sampai lupa tadi lagunya sampai mana ya. Karena tiba-tiba saya temukan diri saya udah begini. Saya bangun lagi, nyari ide. Dan akhirnya gak lama saya tertidur kok. Gak lama. Enggak hebat. Sebentar doang ketiduran. Dan saya berpikir, aku tidur dulu ya Tuhan, nanti bangun lagi. Dan gak berapa lama lah. Cukup pagi menurut saya. Nah, saya bangun dan saya menikmati dia. Kalau Anda percaya Tuhan tuh gak pernah terlelap. Jangan pernah saudara pikir pintunya udah ketutup untuk kita ngadep dia. Kapan aja. Yang sering kan kita yang terlelap ya kan. Tuhan nungguin kita tidur terus. Makanya saya suka bilang ke beberapa orang, waktu kan kalau engkau mau usaha, kita mau berusaha kan kita pasti lihat tempat, peluang. Kalau mau ngelamar kerja, mau masuk sekolah favorit, kita lihat yang peminatnya gak banyak ya kan. Bener gak sih? Banyak orang dulu yang peminatnya gak banyak, yang peluangnya gede. Anda tahu gak? Kalau Anda mau dapat peluang yang besar di hadapan Tuhan, menghampiri Tuhan, waktu yang terbaik tuh, waktu sebagian orang besar tidur. Bersekutulah dengan Tuhan di sana. Itu peluang paling bagus. Katakan haleluya. Cuman masalahnya aku bagian besar itu Kak. Aku yang ikut tertidur itu. Karena dikit yang ngajuin proposal. Itu jam-jam sepi. Benar gak? Jangan tinggalkan tempat kesukaan yang menguatkan. Ada bagian firman Tuhan yang entah mengapa beberapa waktu ini bukan ayatnya. Tapi ketika Pak Gembala berkata kita harus punya waktu untuk mundur. Ingat gayanya? Saya sampai lihat YouTube ya. Mundur untuk maju. Terus mundur lagi untuk maju. Mundur lagi untuk maju. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang buat kami hamba Tuhan pun, sering kali kami harus disadarkan ini. Banyak orang terlalu kepedean, jalan terus, melayani terus, jalan terus, perang terus, keren banget. Iya nih, kami lagi peperangan, nah lu tahu peperangan.
Tapi kepedean, jalan terus. Nggak bawa senjata, jalan terus. Apa kata orang kalau kita nggak pelayanan, ya kan? Orang akan bilang kita sedang berdosa. Penuh dengan kekotoran. Saudara, jangan kepedean. Ada waktu kita sedang memasuki, entering a new hope. Sesuatu gerbang yang baru. Dan minggu lalu dijelaskan, saudara, kita harus lihat, perhatikan sisi lemah kita. Yang ajaib, kami ada layani satu ibu. Saya tanya, menurut ibu, kelemahan ibu apa? Dia nggak bisa jawab loh. Wah, ini manusia jenis yang langka saya pikir. Karena banyak orang ditanya apa kelebihannya tuh lama jawab. Kekurangannya banyak gitu kan. Wah, ini boleh juga nih spesies yang kayak gini nih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita memasuki satu gerbang yang baru, Anda harus punya kekuatan karena ada musuh yang baru juga di depan. Katakan amin. Sebab itu kita harus tahu mempersiapkan diri. Katakan mempersiapkan diri. Atur nafas kalau orang mau tanding lari. Atur kuda-kuda. Kalau engkau mau pertandingan lomba jarak dekat, justru itu energinya ekstra banget. Betul gak sih? Karena dia harus push. Cuma sebentar tandingnya. Buat orang yang berikut pertandingan lomba jarak jauh, dia kadang di depan santai aja karena dia harus jaga staminanya. Karena panjang pertandingannya. Banyak kita lupa, kita ngomongin entering a new hope. Nyok, kita masuk nyok. Ya kan, saya lihat videonya. Kita lupa, kita deklarasi segala berkat di depan. Tapi kita lupa, kita harus mempersiapkan diri kita. Bilang kanan kiri, jangan kepedean lu jalan terus, bilang. Haleluya. Amin. Saudara, bersekutu secara bersama-sama itu baik. Katakan amin. Bersekutu secara bersama-sama itu baik. Tapi bersekutu secara pribadi, hanya engkau dengan Tuhan. Katakan hanya saya dengan Tuhan. Itu waktu yang paling penting juga. Katakan amin. Karena di sana, saudara, kau akan terima kekuatan baru. Itulah waktu yang disebut mundur. Orang dunia bilang begini, ada istilah, mundur selangkah untuk melompat lebih tinggi. Orang kalau mau nyebrang, saudara, ada jurang pemisah, dia harus mundur dulu ke belakang. Dia harus pusatkan energinya, dia akan berlari kencang dan melompat. Kalau engkau tahu ini tempat yang baru, entering a new hope, engkau harus pastikan ada waktu untuk mundur sejenak. Coba lihat Lukas 10 ayat 38-42. Banyak orang masalahnya banyak, tapi doanya nggak mau yang bertalu-talu. Ngomongnya, loh haleluya. Yesus Tuhan, kau tahu masalahku? Kau akan selesaikan. Dalam nama Yesus. Enak aja. Haleluya. Itu orang karismatik banyak begitu. Di pikirannya, dia ingat masalahnya. Tapi kalau datang sama Tuhan ya, dia kadang gak jujur ngomong masalahnya. Oh haleluya. Apaan lu haleluya, haleluya. Datanglah bilang, Tuhan utang gua banyak. Tuhan, aku nih orang yang gombal Tuhan. Tolongin aku Tuhan. Orang tuh gede-gedein kasih karunia. Lupa untuk berdiam diri sejenak. Haleluya. Anda golongan yang itu kah? Kalau doa, oh haleluya. Itu malaikat juga gemeteran. Anda pikir dia takut? Dia gemeteran geli. Oh haleluya. Ku serahkan segala persoalanku padamu Tuhan. Engkau paling tahu semuanya. Tuhan ku serahkan. Enak aja lu yang jelek-jelek lu serahkan. Gak pernah kau gemetaran menyerahkan hartamu. Kalau menyerahkan persoalanmu kau gemetar-gemetar. Ku serahkan. Tolonglah aku. Giliran dapat duit, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Yang
itu mau warna biru. Gue mau sorak tentang dia. Tapi giliran masalah, haleluya Tuhan. Itu pun gak lama doanya. Kuserahkan. Karena banyak pelayananku Tuhan. Kalau aku terlalu banyak doa dengan Tuhan, kasihan jiwa-jiwa. Banyak pelayananku. Aku banyak tugas di sekolah. Kalau aku gak tidur cepat, nanti aku sakit. Kalau sakit, Kaulah Tuhan penyembuhku. Bilangin kanan kiri, kok tahu ya? Kadang-kadang ya, saya tuh mikir gini, Tuhan, aku tuh khotbah harus gimana ya Tuhan? Kayaknya perlu lucu dikit kayaknya. Tapi harus tetap ada nohoknya dikit lah Tuhan. Kalau terlalu lucu nanti dikira stand up komedi. Apalagi di YouTube ya kan, nanti ada yang komen, ibu ini kok kayak badut, kan gak enak. Betul gak? Tapi saudara, kadang-kadang yang kita ketawain itu yang kita jalani loh. Saya lihat wajah-wajah yang tersipu-sipu manja, bukan malu lagi. Haleluya. Doanya sebentar, persoalannya numpuk. Enak aja loh. Orang kalau bawa proposal banyak ya, lama-lama lah di tempat orang ada. Kita tuh lupa, masalahmu paling berat. Mending kalau doanya sebentar, gak doa pula. Paling ngeri lagi ya kita nih, saking bisa setiap waktu. Di ojek, Tuhan tolong masalahku. Di kamar mandi, sambil pembuangan pula loh. Tuhan tolong masalahku. Kapan kau duduk diam manis? Cuma sama Tuhan. Kesempet. Tepu. Itu tipuan saudara. Gak sempet duduk sama Tuhan. Pelayanan. Padahal yang dilayani pun gak berubah-berubah. Aku kok kayak curhat ya. Coba lihat ya tentang Maria dan Marta. Ini khotbah klasik. Udah sering lah dikhotbahin. Paling jago kita neranginnya. Jangan-jangan Anda lebih hebat khotbahinnya. Tapi yang bagus tuh khotbah dari hidup kita ya. Saya nggak cuma mau bagi informasi. Kalau informasi Anda googling aja. Maria, Marta. Wah dapat khotbahnya semua tuh. Ayo kita baca. Mari bangkit berdiri. Kalau engkau sering doa gini, Tuhan kuatkan aku. Sering-sering doa tuh berdiri ngadep Tuhan. Jadi berasa Tuhan kuatkan aku. Udah dikuatin buat orang lain. Amen. Haleluya. Tuhan tolong aku. Udah ditolong ninggalin Tuhan. Kakak janganlah hakimi kami terus. Kita baca ya. Wanita ayat 38. Laki-laki ayat selanjutnya sampai ayat 42 ya. Wanita di luar. Dari ketika 2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, bala ia di sebuah kampung. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat selanjutnya sama-sama 2 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita tahu kelebihan Maria dan kekurangan Marta. Itu yang selalu digembor-gemborkan. Nah, hari ini saudara, ada beberapa bagian yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Maria mendengarkan Yesus tidak sambil lalu. Tapi dia bersekutu. Katakan bersekutu. Dia duduk dekat kaki Yesus. Itu yang bicara namanya durasi waktu.
Kadang-kadang ada orang bilang gini, kan bukan soal panjang lebarnya, bukan soal lamanya. Masalahnya kenapa lu gak bisa lama? Haleluya. Sekian tahun kekristenan kita, jam doa, pujian, penyembahan kita gak bisa lama tuh ada yang salah. Bukannya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau engkau kenal, engkau akan sayang. Kalau engkau sayang, engkau akan suka bersekutu. Saya orang yang suka ngobrol, saudara. Kadang-kadang ya, kalau lagi ketemu tuh bisa ya. Anda sebagian besar mungkin korban ya. Karena saya sering ngajak ngobrol. Kadang-kadang dari ngomongnya dari Blok M bisa sampai ke Pluit. Ngomongnya kemana-mana. Dan saya mulai, kenapa ya? Karena waktu kita ketemu orang yang dekat, kita pasti ada bahan tuh kita bicarakan. Betul nggak? Menurut Anda, apakah kita nggak punya bahan yang bisa kita sampaikan ke Tuhan? Apakah Tuhan nggak punya bahan pembicaraan dengan kita? Punya banget. Kitab Yesaya bilang gini, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menyatakan kasih-Nya. Banyak waktu orang doa pagi, keburu-buru. Nggak pernah dengar Tuhan ngomong. Makanya golongan ini sering anti dengan dengar kata istilah Tuhan ngomong. Karena dia gak pernah dengar Tuhan ngomong. Tuhan sangat bisa bicara kepada Anda dan saya. Tuhan mau bicara kepada kita semua. Tapi seringkali bukan masalah kasih karunia. Halo jemaat semua. Bukan masalah, oh aku sih memang kasih karunianya gak bisa dengar suara Tuhan. Lu anaknya apa bukan? Mendengar suara Tuhan itu bukan kasih karunia. Itu bicara engkau memberi hati, memberi waktumu. Masa dikit-dikit Anda cari, ntar lama-lama ada biro jasa yang mendengar suara Tuhan. Pakai tarif loh. Betul gak Daniel? Pas lagi mataku ketemu dia. Ada orang suka lebih-lebihkan saudara. Oh kemarin kami buat keputusan salah, abisnya abang ditelepon gak ngangkat sih. Apa masalahnya? Katakan haleluya. Kemarin itu lagi milih sesuatu, karena gak diangkat, gak ada yang jawab. Ini waktunya, entering a new hope. Setiap orang yang memasuki gerbang yang baru, engkau harus menjaga dan membangun dirimu. Gak semua kita akan bisa selalu terhubung. Waktu ini waktu-waktu yang singkat, hari-hari yang terakhir. Ada pertandingan-pertandingan yang tidak bisa kita duga datang. Tapi orang yang seperti Maria, ada durasi yang terus ditingkatkan. Dia akan dikuatkan. Katakan amin. Haleluya. Orang tuh suka bilang gini, doa tuh nafas. Betul gak sih? Nafas tuh memerlukan apa? Kak Ruth, O2, oksigen. Iya gak? Saya lihat waktu mama saya kolaps. Itu karena jantungnya lemah. Nggak bisa mompa oksigen naik ke kepala. Badan boleh tinggi keker gede, kekurangan oksigen mate loh. Betul nggak? Atau kalau nggak orang kekurangan oksigen kelihatan hidup tapi on. Bener nggak sih? Anda nemu nggak orang-orang yang gitu? Kenapa itu? Mama saya satu hari di jam 2:30 pagi, ternyata gulanya rendah sekali. Sampai 60. Jadi kadar oksigennya pun itu mempengaruhi jantung. Jadi oksigennya gak nyampe ke kepala. Dia gak inget kami loh. Gak inget kami. Dia kayak gitu. Aduh saya pikir Tuhan mama saya kenapa? Kami panggil mama. Wah dia gitu berontak terus. Kami waktu itu kepikiran. Aduh nih mau lewat mak gue nih gimana nih. Itu masalah oksigen. Anda tahu gak orang yang kekurangan doa? Gini-gini dia. Kadang-kadang sih dia pelayanan. Haleluya. Katakan. Pelayanan sih dia. Kadang main keyboard. Kadang dia megang itu tuh multimedia sih. Kadang jadi soundman juga di belakang. Jadi usher. Atau jadi pendeta yang khotbah. Tapi saudara, cerita hidupnya keliengan. Anda tahu keliengan?
nggak nyambung sama Tuhan. Kekurangan apa? Oksigen. Jadi kalau kau bilang doa itu oksigen, berapa lama kau berdoa? Berapa oksigen yang sepatutnya buat diperlukan otak kita? Ya itu yang saya bilang tadi. Orang Kristen, orang karismatik khususnya, nggak usah lama-lama doa, kan Tuhan tahu. Tuhan tahu, tapi dia kadang nggak mau tahu loh nanti, karena dia tuntut dari kita. Orang yang banyak mengetahui, dia dituntut pertanggungjawaban lebih banyak. Katakan adik-adik remaja, haleluya. Aduh, aku pas ibadah pasti tante lagi yang khotbah ini. Engkau pelajar-pelajar, jangan sembunyi di balik ketek mama bapakmu. Oh itu kan mama papa aja yang doa. Dengerin. Kita punya jatah masing-masing. Haleluya. Karena waktu engkau di sekolah gak ada papa mamamu. Di sanalah engkau bertanding seorang diri. Yang pertama, Maria mendengar tidak sambil lalu. Katakan tidak sambil lalu. Mana ada orang jatuh cinta ketemunya sambil lalu? Benar gak sih? Makanya saudara, kalau kau nyanyi, kadang-kadang kau perlu mundur sejenak lagu yang kau nyanyikan itu loh. Perlu kau nyanyikan di ruang doamu. Kalau nyanyi, ku mau cinta Yesus, cinta. Berkunjung aja kagak loh, kata Tuhan. Betul gak? Ku mau cinta Yesus. Yesus, dulu kami punya lagu yang lama tuh, orang Pentakostal. Yesus, aku cinta kepadamu. Aduh, lagu romantis banget. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Aduh saudara, saya pernah nyanyi itu, saya sampai hancur hati. Tuhan, gimana ya aku gak cinta dengan Engkau yang maha baik, maha setia. Lagu ini lanjut. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Terakhirnya mantap. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Anda nyanyi lagu itu, gak cukup sebentar. Kalau engkau nyanyi seperti Maria duduk di kaki Yesus, tiba-tiba tuh hatimu tuh dibasuh dari semua keletihan, dari perasaan tidak berharga, dari perasaan tidak dibela, tidak diperhatikan Tuhan. Perhatikan durasi waktu kita, katakan amin. Amin. Kalau engkau tampil di panggung ini sejam, berapa lama engkau doa dulu di baliknya? Yang kedua, Maria tidak disalahkan Yesus ketika dia memilih duduk diam mendengarkan Yesus. Yesus gak marahin Maria loh. Dia gak bilang gini, Maria, bantulah si Marta. Enggak. Menurut Anda, Yesus tahu gak ada banyak tamu yang datang ke rumah Marta? Tahu. Maria bersedia saudara, dinilai mengabaikan orang, mengabaikan pelayanan. Nanti kita akan lihat saudara, banyak orang itu ya berbuat baik tuh karena ego, karena pengen kelihatan baik, atau naturalnya orang baik, sampai dia lupa, ini udah kosong nih yang di dalam, udah kosong, terus berbuat baik. Udah kosong nak, isi kekuatanmu lagi, terus berbuat baik. Maria tahu, Yesus lebih penting. Apa kata Yesus lebih penting daripada apa kata orang. Haleluya. Gak semua bisa memahami. Saudara, kadang-kadang kami harus jujur. Beda kali ya, saya juga gak bisa bilang orang lain salah atau enggak. Enggak, saya cuma berasa begini, kalau udah mulai banyak ketemu orang, melayani konseling, saya enggak kuat loh. Enggak semuanya diterima,
Enggak semua pelayanan diterima kok. Pernah satu hari, di satu minggu ada 3 kali pelayanan. Waktu itu pertama saya seneng tuh, keren. Iya, masa kakak gitu? Iya emang suka ada sombong-sombongnya, suka muncul. Wih keren nih gue nih, bentar lagi 6 kali nih gitu kan. Ya kalau ditelepon orang, sorry jadwal penuh gitu kan. Agak-agak ada perasaan hebat gitu kan. Ngakulah saudara. Tapi saya sadari loh, saya gak kuat. Kenapa? Saya mulai sadar, iya ya Tuhan, mungkin aku gak punya waktu banyak yang duduk diam itu, energiku gak cukup untuk membayar itu. Karena ada pertandingan saudara setelah itu. Kadang-kadang kami harus tolak kok. Saya mah sebenarnya maunya suami saya pelayanan aja terus ya kan. Pelayanan Pak gitu. Kan habis pelayanan selalu ada kabar baik. Gak usah minta ditegaskan, ini masuk di YouTube. Yesus hidup dimuliakan, ya kan? Tiba-tiba istri itu kinclong kalau suami saya habis pelayanan terus. Kalau saya diundang pelayanan, tapi saudara saya harus sadar. Ingat loh, itu ego. Mungkin buat saudara enggak kak, kami enggak ada kabar baik itu. Kami melayani dengan sukarela. Dengan sukarela pun kau harus takar kekuatanmu. Ini nih hati nih, sadar enggak semua bisa diurusin. Kadang orang yang kita tolak bisa marah loh. Bisa sakit hati loh. Bisa ngerasa kita beda-bedain. Emang bener dibedain orang ditolak. Tapi saudara, engkau harus deal dengan hatimu. Ada waktunya engkau dinilai buruk kok sama orang lain. Tapi banyak orang nggak suka dinilai buruk. Makanya pers conference. Iya kan? Konfirmasi. Tapi dinilai buruk di mata Tuhan, dia happy aja tuh. Nggak pusing tuh. Tuhan maklum. Ada kepala yang tertunduk. Hati yang berdebar-debar. Kadang-kadang ada yang nelpon, saya reject aja kalau yang nggak ada namanya. Kadang itu, Bu, saya yang pelayanan. Waktu itu kan saya udah ngundang, Bu. Saya belum namain. Saya bilang, saya belum namain. Mohon maaf, tapi kalau itu mendingan WA. Saudara bukan sombong. Ingat ya, kalau engkau udah dalam keadaan letih, terus ada orang datang minta doa peperangan. Tahu diri. Ibu-ibu, ngurus anak, ngurus keluarga, capek. Dengerin lagi permintaan keluarga, ini itu, cengkunek ya kan. Tahu Anda istilah cengkunek? Banyak perintilannya. Kalau engkau nggak duduk diam di kaki Tuhan, ambruk engkau satu hari. Nanti saya kasih tahu ambruknya kayak Marta. Nuntut. Makanya kalau di pelayanan tiba-tiba kita nuntut orang, sebenarnya engkau sedang ambruk. Maria kelihatan ngabain ya saudara. Sementara Marta sibuk. Tapi ingat, lihat catatan di ayat pertama tadi. Ayat 38. Marta yang terima Yesus di rumahnya. Tapi Marta gak pernah urusin Yesus yang terutama. Kadang-kadang ya kita sedih juga kalau diundang orang ke rumahnya. Dianya malah gak kita layani gitu kan. Karena kami ngerasa orang yang undang itu dia yang perlu Yesus lah, sebenarnya perlu dilayani. Saudara pernah gitu enggak? Engkau kepala-kepala ke rumah tangga, imam-imam. Ya, engkau kepala. Kalau kepala kurang oksigen, kurang doa, lumpuh. Betul. Kepala kurang doa, lumpuh. Karena anakmu, istrimu terima dari engkau. Engkau terima dari Kristus. Gak semua orang yang minta dilayani harus dilayani. Karena ada waktunya saudara. Setan kirimin banyak orang. Wah, ego kita dipuaskan. Ingat, rumah yang sudah rapi, bersih, tersapu, kosong. Layani orang, terus layani. Pelayanan band musik, terus gebuk drum, terus gebuk, tapi kosong.
Kalau itu kosong, kalau kita kosong dari hadirat Tuhan, tiba-tiba ya, seorang ibu tuh akan ngomelnya panjang loh sama anaknya. Kamu nggak tahu apa? Mama nih capek. Ya udah tahu. Kamu nih kalau nggak karena mama kamu. Samuel paling tahu lah. Di belakangnya bilang, oh itu mama lagi tandus ya berarti ya. Beberapa hari saya susah ngomong sama anak saya. Sibuk banget. Kalau saya ngomong saya kayak mengganggu buat dia. Naturalnya saya. Biasanya saya akan dobrak tuh, saya marah tuh. Tolong dong hargai. Tapi saya ingat Tuhan gak boleh. Karena bukan yang terpenting bukan anakku dengar perkataanku. Yang terpenting dia terjagai dengan baik. Betul gak sih? Yang terpenting bukan jiwa itu kita layani. Tapi dia terjagai. Coba lihat saudara. Saya mau ajak bagian ayat yang lain. Lukas 5 ayat 15-16. Masih 8 lagi lah, masih banyak. Jangan loyo saudara. Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, masih 8 lagi. Kurang lebih 1 jam lagi lah. Karena saya lihat saudara nih kayaknya berbinar-binar menantikannya. Haleluya. Alfa langsung ambil kekuatan. Lama nih kayaknya nih. Yang keluar jangan lama-lama, cepat balik. Ini berita penting. Tahan hausnya. Saudara di rumah Tuhan tuh harus begitu. Kalau orang keluar tuh kadang-kadang kita pendeta harus panggil. Jangan di belakang sana, masuk ke depan. Katakan amin. Ada keterus terangan di rumah Tuhan. Kalau dia kenapa-napa kita juga yang repot. Mana itu yang minum-minum? Udah duduk belum? Nggak mulai nih pembacaan kalau kalian nggak masuk. Semua harus masuk. Maru Mas Thomas, siapa lagi? Nah, masuk, ayo masuk. Kalau nggak masuk nggak mulai. Jadi kalau kita gitu khotbah, nggak ada yang keluar lama-lama. Karena yang protes banyak. Lama dia kalau lu nggak masuk dia nggak mulai-mulai. Gitu. Haleluya. Anda tuh kalau ada artis aja nggak ke kamar mandi tahan kok. Nggak minum aja tahan. Kok di ibadah kayak udah siap-siap bawa minuman. Lu ketemu Jokowi lu buang minuman. Demi bisa foto sama dia. Bener gak sih? Nonton konser. Wah lompat-lompat. Nggak ada ngambil minuman. Nggak ada ke WC. Padahal aku udah latihan. Khotbahnya pelan-pelan. Saudara saya tuh udah latihan khotbah pelan-pelan di kaca. Jangan menyala-nyala Foni. Jangan kayak orang ngamuk. Pelan-pelan. Aduh, karena orang ke kamar mandi lah kenceng suaraku ini. Tuhan ampunilah aku. Udah semua belum datang? Di belakang Yeyen siapa tadi? Kak Kristin. Oh dia menyusui nggak boleh. Ya udahlah kita baca. Bangkit berdiri. Haleluya. Masih 1 jam lagi. Buktinya waktu kita 21 hari puasa, gak ada yang keluar minum. Betul gak? Betul gak? Lah kan karena puasa, berarti kuat kan kita gak minum kan dengar firman kan? Gak lanjut ini loh khotbah ini loh. Bertobat gak jemaat kemah pujian? Amin. Aus, bayar harga lah. Ketemu emas, ketemu mutiara, ketemu Tuhan lewat firman. Kau harus bisa abaikan segala sesuatu untuk itu. Sering-sering doa gini, kau jangan sakit perut, jangan mau kencing ya kalau lagi mau ibadah. Aku mau, cuma 2 jam kok. Udah kau kencing-kencing jam ibadah, kena kencing batu juga. Haleluya. Kita sedang memasuki gerbang yang baru, pengharapan yang baru. Amin. Nggak boleh sama. Ini mulai beneran. Lukas 5 ayat 15-16. Kita baca sama-sama 2 ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan. Orang banyak nggak?
Banyak yang sakit gak? Minta mau disembuhin gak? Tuhan bisa gak nyembuhin? Lihat ayat 16, apa yang Tuhan lakukan? 2 ya. Gigit jari gak yang sakit? Tuhan dibilang kejam gak? Karena Yesus Tuhan kita tahu, gak semua harus aku layani. Aku harus mundur. Bukan karena dia tidak mengasihi, karena dia tahu takarannya. Silahkan duduk kembali. Anda tahu gak takaranmu? Kalau engkau bekerja lembur, yang pameran kemarin, wah capek, hektik. Jangan kurangi justru jam doanya. Jangan kayak ayam sayur. Capek Tuhan. Anda harus bilang, Tuhan aku capek. Beri aku kekuatan baru Tuhan. Aku mau menyembah-Mu. Engkau mengisi manusia batinnya aku. Lihat yang lainnya. Tadi saya bilang Maria kayak gak mikirin orang ya. Cuman mikirin dia sama Yesus ya. Oh berarti kalau jadi Maria kita gak usah pusing kalau ada proyek gereja ya kan. Kita juga mau duduk diam denger khotbah. Kalau kami yang drama, kami udah di make upin di ruang sebelah. Berarti kami Marta dong. Tenang, tenang, lihat ini. Pribadi yang duduk dekat kaki Yesus itu, Maria, itu pribadi yang bertumbuh, katakan bertumbuh. Dia melakukan hal yang biasa, yang gak dilakukan orang banyak kepada Yesus. Dan dia gak nuntut orang untuk melakukan itu. Maria yang dengarkan Yesus duduk di dekat kaki Yesus itu pribadi yang bisa memberi lebih dari yang orang lain beri. Baca Yohanes 12 ayat 3. Mulai dari ayat 1, sob, coba lihat. Yohanes 12. Besok-besok yang baca Alkitab, kita kasih mic dulu yang di belakang itu ya. Biar mereka juga ikut baca Alkitab. Coba Mas Adit baca dulu Yohanes 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta tetap ngelayanin aja. Lanjut. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lihat apa yang Maria tadi duduk aja dekat kaki Yesus. Di kaki Yesus dia belajar banyak, dia dapat inspirasi. Lanjut. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di situ ada murid-murid Yesus yang lain, tapi nggak ada yang punya inspirasi untuk meminyaki kaki Yesus. Kesimpulannya, orang yang saudara menjaga tempat kesukaannya itu, dengar dekat kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan dengan durasi waktu yang tidak sambil lalu. Ia pasti seorang yang suka memberi. Betul. Di kaki Yesus dia lihat debu kotoran yang saudara harus dilewati oleh sang raja untuk sampai ke tempat itu. Di kaki Yesus dia lihat perjuangan gurunya untuk datang ke sana. Sementara Marta, dia gak pernah duduk dekat kaki Tuhan. Dia gak tahu perjuangan gurunya untuk dia. Dan waktu Maria memberi itu, dia gak pernah nuntut orang suruh memberi. Gak. Dia gak bilang gini, Marta, lu jangan cuman menghidangin makanan. Makanannya juga bukan duit dari lu kok. Dari hasil saweran Marta. Marta, kau kayak menghidangkan makanan, habis itu dicas kok. Marta, kau bagian seksi repot, ngambil dari duit kas gereja pun itu katanya. Maria gak gitu. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Itu membuat yang dari Tuhan itu ada di hatinya. Tuhan yang kasih ada di hatinya. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu ada di hatinya. Apakah engkau sedang duduk di kaki Tuhan? Apakah engkau sedang meninggalkan tempat kesukaan yang menguatkanmu? Atau engkau sedang ada di sana? Bagian yang lain. Ini bagian Marta.
Saudara, kenapa kadang-kadang ya pelayanan kita, ibadah kita kadang-kadang bisa stuck. Kita ngerasa kok kayak turun. Karena tiba-tiba Marta yang tampil, bukan Maria. Kita nggak latihan dengan lebih sungguh-sungguh, karena cuma tinggal Marta, nggak ada Marianya. Marta diperlukan, tapi hati Maria lah yang membuat dia nggak nuntut orang lain. Buat saya pun saya belajar itu, saudara. Kalau engkau memberi lebih, engkau akan dikuatkan kalau engkau dekat dengan kaki Tuhan. Kalau di keluargamu engkau dituntut lebih, bisa kesel loh, bisa marah. Tapi kalau engkau duduk dekat kaki Tuhan, keikhlasan itu datang dari hadirat Tuhan. Ada keluarga yang kadang suka manfaatin anggota keluarga yang lain. Kau bisa marah. Tapi kalau engkau duduk dekat kaki Tuhan, engkau gak bisa marah lagi. Beberapa waktu, saudara, 2 minggu ini saya diingatkan Tuhan. Dalam waktu siang saya ketika saya doa, ada perkataan yang muncul di hati saya. Tuhan bilang gini, jangan membenci. Jangan membenci. Waduh, kayaknya ini gak cocok sama aku Tuhan. Aku orangnya baik. Aku murah hati. Aku tengking itu dalam nama Yesus. Tapi waktu saya nyembah, itu yang perkataan buat saya. Jangan benci. Saya baca firman Tuhan. Jangan benci waktu engkau dicurangi. Jangan benci. Kebencian itu di dalam. Kebencian itu pasti temenan sama namanya amarah. Cuman dia gak keluar di dalam. Jangan benci ketika engkau dituntut lebih dari orang lain. Saya datang dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang, saudara, kita nggak tahu kebencian itu udah ada di kita. Sampai kita ketemu orangnya baru tahu kita kok kita masih ada kebencian. Kadang kita nggak kelihatan membenci orang karena kita nggak ketemu sama orangnya. Betul apa betul? Pas ketemu orangnya, aduh gue enek banget, nah itu masih ada. Marta prioritasnya kata orang, bukan kata Tuhan. Marta tuh seneng kalau orang bilang dia baik. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Udah sejam saya khotbah, belum sampai pada intinya. Belum, makanya masih sejam lagi. Haleluya. Kan gak sewa di sini kan? Ada teman kami, saudara, nyewa hotel untuk ibadah. Cuma 1,5 jam ya, 1,5 jam. Jadi kalau terlambat dia kena cas 400.000. AC hanya boleh pasang 1. Satu hari penuh itu kan. Dia katanya, saya gak tahan bu, remote-nya saya nyalakan. Yang punya lagi datang juga. Kena cas dia kalau AC dinyalakan 2. Jadi kata dia bilang gini, jadi kalau pendeta khotbah bu, kelamaan, kami udah penuh Roh Kudus. Bukan karena dilawat Tuhan. Aduh nambah lagi lah 400.000 ini sewa kami, nambah lagi lah. Oh kalau tempat 1 juta kalau gak salah di casnya ya. AC 400.000. Di sini kan enggak kan? Enggak kan? Boleh kan nambah ya sejam ya? Coba buka saudara, ini intinya. Lukas pasal 18. Saya cuman saudara dalam doa saya. Tuhan mau. Kita kan belajar saudara, ada bagian yang lemah dari kita. Kita doa deklarasi. Saya percaya jemaat mulai dilatih membaca firman. Menyukai pembacaan firman. Menuntaskan. Mengulang kembali. Tapi jangan lupa yang namanya doa pujian di tempatmu. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri lagi. Masih sejam. Haleluya. Lukas 18. Lukas 18. Yesus mengadakan suatu perumpamaan tentang orang yang tidak boleh berdoa dengan jemu-jemu. Wanita ayat 1, pria ayat 2. Mulai 2 iya. Yesus mengatakan, siapa yang menyuruh untuk berdoa nggak jemu-jemu? Siapa yang nyuruh untuk doa nggak jemu-jemu?
Apa pergumulanmu yang lama belum kunjung juga engkau lihat jawaban? Apakah engkau masih berdoa dan tidak jemu-jemu? Ataukah hanya doanya sambil lewat, sambil lewat, sambil lewat, sambil lewat? Pakai jurus yang orang karismatik punya. Oh, haleluya. Engkau tahu dalam nama Yesus, engkau tahu pergumulanku. Apa yang belum kuucapkan pun engkau tahu semua di hatiku. Kalau makan, kau bisa setengah jam. Tapi kalau doa, 5 menit lama banget. Bertobat. Ayat 2 laki-laki. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, 7 sama-sama 2 ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, tempat yang di dalamnya kita dikuatkan, itu yang namanya tempat yang kau prioritaskan, yang kau pisahkan waktunya untuk berdoa dan menyembah dia. Kadang banyak pemimpin pujian, saya nggak bilang cuman yang di sini, di mana-mana saudara. Kalau lagi pimpin pujian bisa improv. Tapi waktu pujian penyembahan sendiri kenapa nggak bisa improv sama Tuhan? Peganglah tanganku, jangan lepaskan, gitu dong. Iya kan? Kaulah harapan dalam hidupku. Banyak orang saudara, waktu tampil dia bisa all out. Tapi waktu di hadapan Tuhan, dia pikir Tuhan itu gak punya selera. Kapan terakhir engkau nyanyi, engkau menyembah Tuhan dan engkau mempersembahkan itu buat Tuhan? Kapan terakhir engkau menyembah dia sendiri? Saya mau kasih tahu, itu tempat di mana saudara kelegaan datang. Ada seorang yang bilang gini sama saya, Bu, saya mah takut lo mau minta-minta sama Tuhan. Kenapa takut? Kata dia bilang gini, aku mah gak mau lo minta-minta sama Tuhan. Kenapa? Contoh nih Bu, kalau orang minta mobil, dia doa minta mobil, padahal dia belum 17 tahun ya kan? Dia belum punya SIM, kan gak mungkin Tuhan kasih. Saya bilang, ibu salah. Waktu saya baca ayat ini saya ingat gini, kalau engkau sering duduk dekat kaki Tuhan, engkau akan dapatkan hatinya Tuhan. Yang kau minta gak mungkin yang bukan di hati Tuhan. Karena engkau bersekutu, engkau bergaul dengan Tuhan. Orang kadang-kadang suka berkilah, gak mau doa, gak mau minta. Biarlah yang Tuhan kasih yang aku dapat. Karena engkau gak mau bayar harga. Saudara, kalau beli barang aja, ada harga, ada rupa. Betul gak? Kalau engkau punya waktu bersekutu dengan Tuhan, apakah Tuhan tidak membedakan engkau? Beberapa hari ini saya pengen, Tuhan aku pengen terus nyembah engkau. Kadang-kadang kita suka bilang ini, aku gak mau, dalam doa itu gak mau minta kelihatannya transaksional. Kalau engkau anggap dia itu Bapa, engkau akan minta kok sama Tuhan. Saya doa, saya lagi ditawarin Mas Thomas satu tempat, aku doa, aku nyembah. Malam-malam, saya bilang, ntar Thomas ya, aku doa dulu sama Bapakku. Saya doa nyembah, saya nyanyi tadi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Udah selesai saya bilang, Tuhan, aku mau yang ditawarkan Thomas Tuhan. Tolonglah beri berkat-Mu. Salah gak? Gak salah kok. Kau minta sama Bapamu. Banyak orang gak datang, gak nyembah, gak minta sama Bapa, tapi kecewa. Saya datang, saya bilang, Tuhan, aku ada kebutuhan ini Tuhan. Saya mulai belajar saudara. Di A New Hope ini,
di gerbang yang baru inilah, gak tahu ya, sesuatu di hati saya. Roh Tuhan bilang, minta nak, minta yang ini, minta. Saya mulai saudara, saya terus minta. Saya ingat khotbah kisah ini Hakim yang lalim. Saya bilang hari ini gak dikasih, besok gue datang lagi ke Tuhan. Oh haleluya, Kau Allah yang besar. Anda selalu bilang gini, kakak nih ada maunya. Ya memang, karena aku ada maunya lah aku datang kepadamu. Karena aku punya mauku yang aku tahu itu Tuhanku yang sanggup, aku datang kepadanya. Karena aku tahu aku rapuh, makanya aku perlu kekuatan Tuhan. Berapa waktu engkau bisa menyembah, nyanyi buat Tuhan? Dulu saya cuma suka liatin suami saya. Sampai Roh Kudus bilang, kau tahu, waktu engkau bisa punya waktu itu, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih perlengkapan. Saya doa untuk sesuatu saudara. Dan saya doa, saya nyembah dulu. Saya nyembah baru saya minta. Saya ingat saudara, kalau anak saya Samuel udah lakukan sesuatu yang menyentuh hati saya. Dirangkul nih bahu saya. Mah, bisa gak mama? Aduh udah meleleh gue. Yang dia minta aku kasih semua. Tahu gak? Tuhan tuh begitu loh sama kita. Kalau engkau menyembah dia. Anak-anak remaja, nyanyilah buat Tuhan. Dan di sana engkau bilang, Tuhan belalah masa depanku. Tuhan berilah aku tempat yang terbaik. Tuhan tolonglah aku. Apakah Tuhan tidak membela? Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyimpulkan satu. Engkau harus tahu tempat engkau dikuatkan. Yang namanya hadirat Tuhan secara pribadi. Hadirat Tuhan secara pribadi. Suami saya kemarin cerita, seorang ibu nelpon saya. Kami lagi ngobrol, suami saya lagi doa di ruang doa. Bukan di ruangannya, kenceng. Saya pikir dia udah gak dengar, saya udah pindah ke dekat kulkas di sekret. Ternyata dia bilang, Bu, itu Pak Robert lagi doa. Hah, kok tahu? Saya bilang, saya udah pindah. Kenceng banget suaranya Bu. Iya, itu doa Bu. Iya doa. Udah biasa itu Bu, di rumah saya gitu banget dia. Saya bilang, Ibu gak keganggu? Enggak, malah makin nyenyak. Tahu gak ibu ini bilang gini, Ibu besok ibu akan punya rumah yang di atasnya itu akan ada tempat untuk doa. Saya belum dikasih loh saudara, tapi itu aja. Aduh Tuhan makasih ya. Kasih. Engkau doa untuk jodoh, tapi gak mau, malu doainnya. Kenapa malu? Engkau minta sama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kan kita ini diciptakan berpasang-pasangan. Tuhan memberi pada waktu tidur. Susah kalau orang terlalu pinter dan kepinteran. Susah. Hanya orang bodoh yang suka dekat Tuhan. Karena yang pinter itu pinter bersilat kata. Kata Kak Foni, kemarin khotbah, kita harus doa gak jemu-jemu datang lagi. Malu. Siapa yang bikin lu malu? Setan. Datang dong Tuhan. Kan katanya kami ini diciptakan berpasang-pasangan. Kira-kira terserak di mana lah itu Tuhan pasanganku? Betul gak? Anda gini loh datang sama Tuhan tuh bebas kok bilangnya. Kira-kira di mana lah dia Tuhan itu, biar kuisi dulu. Aku kan tulang, kalau Anda perempuan, aku ini kan tulang rusuk Tuhan. Di mana lah kau pasangkan aku Tuhan? Kalau dia masih jauh di benua yang lain, pertemukanlah kami Tuhan. Kalau sudah dekat, kasih signal lah Tuhan. Kasih debar-debar dulu Tuhan. Boleh gak sih gitu? Boleh. Anda yang sering munafikun, mau-mau malu. Saya pengen punya rumah, tuh saya doanya begitu. Tuhan, yang mananya Tuhan? Apa nggak layak aku di sini Tuhan? Kok Pondok Indah kayaknya kasihan jemaat kalau datang Tuhan. Yang ini nggak apa-apa. Anda tuh datang begitu, Tuhan tahu Anda nggak luka lu sama dia. Kita nggak punya curiga sama Tuhan. Dan di mana engkau bisa merdeka? Di hadirat Tuhan. Kalau saya doa kayak gitu, kuping Anda dengar, ih kakak mah mintanya ketinggian, ngasih kagak lu. Betul nggak?
ngasih enggak menilai-nilai. Tapi kalau aku di hadirat Tuhan, Tuhanku menilai. Dan penilaiannya itu dari kemahakuasaan, dari kemurahan hatinya. Anda mau apa? Ah kakak, kita terlalu materi. Anda yang salah, kerja keras, cari untuk materi. Giliran minta sama Tuhan kok malu. Saya doa, Tuhan, bulan ini kuliah Tuhan. Saya punya target buat diri saya. Kayaknya harusnya angka segini Tuhan, kok belum ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, bukalah jalan. Wah enak loh. Buat Tuhan tuh permintaan kita tuh manis naiknya ke atas. Kagak usah, tolonglah Tuhan, enggak. Tolonglah Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Gak usah digeter-geterin suara, malaikat gak berubah dengan getaran kita itu. Imanlah yang membuat doa kita dijawab. Oh haleluya, terbukalah pintu. Aku mendapat kemurahan dari orang-orang di sekelilingku. Rekeningku akan bertambah-tambah. Orang akan bermurah hati kepadaku. Kakak gak boleh gitu. Jadi bolehnya gimana? Katakan amin. Anda yang capek tuh. Aku dikuatkan, tulang-tulangku disegarkan. Aku menerima infus yang dari hadirat Tuhan. Lebih kuat dari vitamin C yang diinfus. Bener gak? Di hadirat Tuhan tuh bisa begitu. Ayo dikuatkan. Katakan amin. Jangan tinggalin tempat engkau dikuatkan. Kalau engkau bisa sejam, kenapa nggak bisa? Di situ sejam Tuhan. Ngantuk, saya pun gitu. Saya lihat suami saya bilang, aku nggak bisa kayak kau. Kata suami saya, kamu nggak usah jadi dirimu sendiri. Ya saya bilang, saya nggak bisa khotbah setengah jam. Ya udah 2 jam aja, kata gitu. Kan sama ajanya kan? Kabar baiknya sama aja pun. Katakan haleluya. Engkau dikuatkan di sana. Jangan tinggalin itu. Dalam keletihanmu, jangan tinggalin itu. Mendengar khotbah di YouTube gak sama dengan engkau menyembah Tuhan. Saya mau bilang, dengerin khotbah di YouTube gak sama dengan kau nyembah Tuhan. Orang sekarang keblinger, sambil mandi dengerin khotbah YouTube, dia pikir itu udah dihitung jam doa. Lu nyogok Tuhan. Di jalan dengerin khotbah di YouTube. Enggak. Jangan tukar itu. Kau harus punya waktu. Kau yang bisa main gitar, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau persembahkan buat Tuhan. Dan kita akan lihat. Kita udah lakukan puasa. Kita akan ulangi lagi. Dan kita akan punya tempat mesbah di tiap-tiap rumah. Ada mesbah doa. Ada mesbah doa. Di sanalah kebencian kita. Itu Tuhan nasihati. Nah, kau punya kebencian, kau punya kemarahan, kau punya kemalasan, engkau orang yang gampang protes. Di hadirat Tuhan itu, engkau akan mengalami kesembuhan. Katakan amin. Mari tutup Alkitabmu, bangkit berdiri.